إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para ikhwan rahimakumullah dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan membahas sumber kemuliaan yang didapat seseorang. Jadi seorang itu dapat kemuliaan. Dari mana sumbernya? Tuh. Jadi ada orang yang dzatiyahnya itu sudah mulia. Jadi orang yang dzatiyahnya sudah mulia. Dari mana kemuliaannya? Ya, ini yang umum, orang dimuliakan kalau kaya. Ya kan? Dan orang kaya itu, yang kaya-kaya itu jarang sekali yang hasil kerjanya sendiri. Yang langsung kaya sejak lahir itu adalah anaknya orang kaya. Sehingga sumbernya karena nasab, karena keturunan. Turunan orang kaya karena dapat warisan banyak. Itu. Karena kaya, orang menghormati. Dan tidak jarang, apalagi akhir zaman kayak gini, mata orang itu dengan kekayaan sudah buta. Dalam arti, taunya kemuliaan itu karena kekayaan. Sehingga kalau anaknya orang kaya, walaupun bodoh, dipilih jadi ketua. Ini, walaupun bodoh, ditanya A jawab Z, dipilih ketua. Kenapa? Banyak duitnya. Itu. Ini kita ngelihat kenyataan. Jadi tidak perlu literatur ini. Literaturnya adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kenyataan. Fakta membuktikan. Ya, itulah. Ya kan? Karena banyak duitnya, ya, maka dia terpilih. Walaupun AO. Saya prihatin ngelihat ini diperlihatkan oleh teman, ini Ustaz gimana ini? Istrinya yang ngomong, dia boneka saya juga. Istri yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Ditanya ini tidak ngerti, ditanya itu tidak ngerti, yang jawab istrinya. Lah ini, jadi di antara sumber kemuliaan itu adalah hartanya. Kemudian yang kedua nasabnya. Jadi orang memandang orang karena nasab. Ya karena anaknya orang gede, walaupun tidak gede dianggap gede. Ya dimuliakan. Walaupun tidak punya kemampuan. Dan ini bisa kita lihat. Jadi ada orang-orang yang tidak punya kemampuan apapun, ini diangkat jadi orang besar. Itu. Oleh karena itu, ini sumber kemuliaan. Satu, karena punya harta. Yang kedua, punya kekayaan, karena nasab. Demikian juga dalam agama. Ya, walaupun tidak alim tapi anaknya kiai, dimuliakan. Itu. Alim tapi tidak punya nasab kiai, ya harus berjuang untuk menaikkan ini martabatnya. Harus berjibaku. Tapi anaknya orang besar, anaknya kiai besar, diam aja orang sudah menghormati. Hatta dia tidak tahu apa-apa. Jadi santrinya yang ngomong, dia diam. Tidak ada pertanyaan, jawab. Ada pertanyaan, jawab. Dia sendiri tidak tahu apa. Tapi karena punya nasab tinggi, maka ditinggikan. Ini dalam agama seperti itu. Bahkan ini juga, ya, ini fenomena kenyataan di lapangan. Kalau ada anaknya orang awam, akalnya, ya lengser akalnya, alias gila, maka namanya itu orang gila. Tapi kalau anaknya tokoh, ya, anak kiai, anaknya Habib terkenal,
Ketika dia punya kelainan, apa bahasanya? Majdub. Betul? Padahal kata majdub ini belum tentu juga. Ya, kalau dia memang majdubnya majdub yang memang khusus, maka ya ada tanda-tanda untuk itu. Ada yang murni, ya memang ya oleh Allah diuji dengan tidak diberi kepandaian, tidak diberi apa-apa. Kenapa? Untuk menguji manusia. Ditambah lagi dia berbuat aneh-aneh. Ini ujian bagi manusia. Sehingga tidak jarang manusia ya karena menghormatinya berlebihan, ya hatta melanggar aturan itu ditafsiri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi, para pemirsa rahimakumullah, jadi sumber kemuliaan seorang satu karena hartanya, yang kedua karena nasabnya. Kemudian yang ketiga, karena dia dapat kesempatan punya jabatan. Ya, jadi dari mana kok sampai punya jabatan? Karena ilmunya. Jadi ada orang punya ilmu, kemudian dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia punya jabatan, dan jabatan yang strategis. Ya contohnya ada jenderal yang anaknya petani. Ya karena jenderal maka dimuliakan, dihormati. Ya jadi pejabat publik, jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi presiden, orang kampung. Tapi oleh Allah ya nguji manusia dengan Allah memberi kepadanya jabatan. Itu. Sehingga ya karena jabatannya, apapun kondisinya, walaupun yang diperbuat oleh dia kerusakan, ya karena tidak punya ilmu, akhirnya berbuat kerusakan. Karena orang tidak punya ilmu, mau kerja apa itu merusak. Coba mau suruh jadi bengkel, tidak tahu cara yang memperbaiki mobil, dikasih tugas memperbaiki mobil, gimana jadinya? Bukan jadi mobil, bisa kocar-kacir. Itu paling gampang. Tidak tahu caranya membajak sawah. Bukan hanya bajak gampang, tinggal pegang ekornya bajak aja kan, ditarik sama sapi. Tapi kalau tidak ngerti teorinya, bisa saja sapinya kena ini mata bajaknya itu. Di antaranya banyak permasalahan. Jadi segala sesuatu ada ilmunya, ada prakteknya. Jadi ada orang hanya tahu ilmunya, tidak tahu praktek. Ada orang tahu praktek tapi tidak tahu ilmunya, teori-teorinya tidak tahu, tapi prakteknya tahu, kerja benar. Coba kayak tukang-tukang bangunan. Dia berakal dari bawah sampai dia pinter membuat bangunan. Kalau disuruh ngitung sudutnya, ininya, macam-macam, tidak tahu. Tapi kalau langsung bangun, tidak usah pakai gambar sekalipun, kalau sudah memang ahli di situ, dia bisa. Ada yang hanya tahu menggambar. Ya kan? Seperti arsitek-arsitek, tahunya menggambar. Coba suruh pasang bata, belok-belok. Betul atau tidak? Iya, jadi itulah keterbatasan manusia. Tapi yang namanya ilmu, memang ilmu itu mahal. Ya kerja masang bata sampai benar, sampai bangunan itu bagus. Ya. Kalau hanya tukang paling pol 200.000 sehari. Ya, berapa Wan kalau yang tukangnya sehari? 200. Nah, ini. Berarti prediksi saya benar. Jadi tukang, ya kalau sudah tukangnya pasang ini cepat dan bagus, 200.000 per hari. Kalau pelayannya paling sekarang 140-an itulah permainannya. 140 sampai 150. Itu.